tema yang luar biasa, tema yang menjadi perdebatan bagi tiga agama samawi. Di dalam Yudaisme, mereka masih menunggu kedatangan Sang Mesias. Di dalam Islam, mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi tidak ilahi. Nah, Kristen mengakui Yesus adalah Mesias dan ilahi. Kita akan mendapatkan penjabaran luar biasa dari hal ini dengan narasumber kita dari Pak Jimmy Jeffrey. Oke, Pak Jimmy Jeffrey, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan waktu kepada Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan memaparkan tentang sebuah topik yang sangat menarik. Seperti tadi Pak Enos sudah sampaikan. Saya akan tampilkan slide-nya. Ya, topik ini saya beri judul Yesus Sang Mesias Ilahi. Kita langsung masuk pembahasan. Nah, berkaitan dengan topik ini, ada dua isu utama yang berbeda namun memiliki kaitan. Masing-masing punya ruang lingkup pembahasan tersendiri, namun punya kaitan yang cukup jelas. Isu pertama, tentang apakah Yesus itu Mesias. Nah, ini menarik kalau kita melihat, seperti tadi dikatakan ada tiga agama besar, Islam, Kristen, maupun Yudaisme, yang mencoba melihatnya dari perspektif masing-masing. Nah, dalam isu pertama ini, secara outline-nya saya akan mulai dulu dari identifikasi tentang kriteria Mesias itu sendiri. Seperti apa? Menurut Tanah, kemudian dari kriteria itu kita menemukan ada paradoks atau ada kesan kontradiktif dari kriteria itu dan bagaimana solusinya. Nah, ini kadangkala yang kurang dipahami secara utuh bagi mereka yang mengkaji masalah Mesias seperti ini. Karena ada kriteria yang kontradiktif dalamnya. Selanjutnya tentang kecocokan kriteria itu dengan Yesus versus Mesias lain, tanda kutip. Nah, kemudian berikutnya menjawab bantahan-bantahan yang ada. Itu isu utama yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang apakah Mesias itu ilahi. Saya akan mendasarkan uraian ini dari Bible itu sendiri. Dari Tanah, Perjanjian Lama. Selanjutnya, saya coba mengeksplorasi kaitannya dengan dokumen-dokumen ekstra biblikal, Talmud, Midrash, Desiskol, dan sebagainya, untuk memahami setting sejarah abad pertama, konteks pemikiran Yahudi pada masa itu. Nah, selanjutnya kita bisa kembangkan lagi dengan melihat bagaimana perspektif dari para rabi-rabi Yahudi, dan terakhir menjawab bantahan-bantahan yang ada. Oke. Nah, untuk lanjut pada kajian lebih detail, kita lihat dulu pemetaan posisi teologis. Jadi saya coba memetakan posisi teologis Kristen, Islam Unitarian, Judaisme, dari pendekatan silogisme. Nah, posisi kekristenan itu memegang premis pertama bahwa Mesias itu ilahi, the divine Messiah. Kemudian premis kedua, Yesus itu Mesias. Dan konklusinya, Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Mesias yang ilahi. Saya kira ini doktrin kekristenan secara ortodoks sejak lama sampai saat ini
sebuah doktrin yang menyeluruh bahwa Yesus adalah Mesias yang ilahi. Nah, posisi Islam dan Unitarian ada variannya. Jadi ada varian dari posisi ini. Mereka memahami dengan premis pertama bahwa Mesias itu tidak ilahi. Tapi premis kedua, mereka menerima Yesus itu Mesias. Jadi Unitarian tetap memahami Yesus itu Mesias, namun tidak ilahi. Sehingga Yesus bukan Allah, hanya sebatas nabi. Nah, untuk Islam punya terminologi yang mirip. Jadi dalam bahasa Arabnya al-Masih. Namun jika kita melihat secara terminologi ada perbedaan. Karena Islam mengembangkan sebuah sistem teologi yang berbeda karena basis datanya juga berbeda. Karena teologi Islam tidak menerima Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sebagai dasar teologis mereka. Namun mereka punya dasar sendiri, Quran, hadis, dan sumber-sumber lainnya. Nah, sehingga walaupun kelihatan mirip, ada perbedaannya. Namun, posisinya sama seperti Unitarian, tetap memahami Yesus itu hanya nabi dan bukan Allah. Nah, posisi berikutnya Yudaisme. Posisi Yudaisme, premis pertama mereka memahami Mesias itu tidak ilahi. Sehingga mereka punya beberapa alternatif Mesias dalam data sejarah yang ada. Premis yang kedua, Yesus bukan Mesias. Sehingga konklusinya, Yesus itu nabi palsu. Saya kira ini standar sistem teologi dari Yudaisme yang menolak kemiasan Yesus, bahkan menganggap dia sebagai nabi palsu. Nah, yang terakhir ini sebagai varian yang menarik, argumentasi dari Rabbi Tovia Singer. Ini salah satu apologet Yudaisme terkenal saat ini dan sering berdebat dengan sarjana Kristen seperti seperti dengan Michael Brown. Michael Brown itu salah satu apologet kekristenan khususnya dalam menghadapi Yudaisme. Nah, kali ini dalam debatnya melawan Bible scholar Craig Evans, dia mencoba buat semacam rumusan baru bahwa premis pertama oke, seperti standar sistem Yudaisme, teologi bahwa Mesias tidak ilahi. Lalu premis kedua, dia mencoba mengembalikan pada posisi Kristen. Menganggap Yesus itu ilahi, padahal Mesias itu tidak ilahi. Sehingga Yesus kesimpulannya bukan Mesias. Nah, ini retorika yang dikembangkan Tovia Singer pada waktu menghadapi Craig Evans. Kalau kita melihat debatnya memang agak pincang karena Evans lebih pada pendekatan akademik style, sedangkan Tovia Singer lebih ke gaya-gaya populer. Nah, silakan ditonton, banyak diposting di YouTube. Nah, ini pemetaannya. Nah, kita akan lihat problematika apologetik Kristen, Islam, Yudaisme. Ini penting sekali untuk kita bisa memahami posisi masing-masing. Islam dan Yudaisme sama-sama menolak keilahian Yesus dan Perjanjian Baru. Tapi Islam menerima Yesus sebagai nabi atau Mesias, sedangkan Yudaisme menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, ini beberapa lainnya seperti tentang posisi tanah. Kekristenan Yudaisme sama-sama menerima tanah atau Perjanjian Lama. Dalam Kekristenan disebut Perjanjian Lama. Oleh scholar disebut Hebrew Bible. Nah, memang ada dalam diskusi-diskusi dengan pihak Yudaisme, dan saya pernah berdiskusi dengan mereka, memang salah satunya mereka
mengklaim bahwa Hebrew Bible ini milik Yudaisme. Karena milik Yudaisme, maka yang punya otoritas menafsirkan yang benar adalah pihak Yudaisme. Saya kira ini salah satu logical fallacy. Tidak seperti itu karena pada kenyataannya secara tekstual itu sama. Masing-masing berdasarkan pada naskah-naskah Masoret dan juga mulai mengadopsi beberapa temuan-temuan manuskrip, misalnya dari dalam Dead Sea Scroll, khususnya gulungan kitab Yesaya. Jadi saya kira secara tekstual tidak ada masalah, tetapi berbeda dalam hal interpretasi. Oke, nah poin yang saya tekankan di sini dalam problematika ini adalah adanya kecenderungan beberapa apologet Muslim mengambil argumentasi Yudaisme untuk menyerang kemesian Yesus, kemesiasan Yesus. Saya melihat beberapa apologet Muslim Indonesia yang memainkan poin itu, bahkan seperti ada kolaborasi dengan misalnya dengan Tovia Singer untuk mencoba menyusun upaya bersama dalam menghadapi kekristenan. Saya kira ini sebuah hal yang ironis karena Islam sebenarnya tetap menerima Yesus sebagai nabi, menerima dia sebagai Mesias dalam tanda kutip konsep Al-Masih mereka. Sedangkan Yudaisme menolak kemesiasan Yesus, bahkan kenabian Yesus. Oke, sekarang kita masuk pada kriteria Mesias. Kata Mesias sendiri, Masia, dalam Ibrani, itu sebuah kata yang punya arti leksikalnya yang diurapi. Namun kata ini kemudian menghasilkan makna terminologi yang merujuk pada tokoh utama yang dinanti-nantikan. Jadi itu muncul sebagai sebuah pemikiran kolektif orang-orang Yahudi awal tentang figur Mesias. Artinya setelah mereka melihat dalam kitab-kitab tanah, ternyata ada sebuah janji besar dari Allah tentang akan datangnya Sang Mesias tadi. Nah ini maknanya secara terminologi. Nah kriterianya seperti apa? Ada beberapa detail kriteria, misalnya dia anak dari mulai pada waktu Adam dan Hawa, kemudian waktu mereka diusir, Tuhan berkata bahwa keturunan dari perempuan ini akan menghadapi si ular, iblis. Nah, mulai dari situ muncul jejak-jejak adanya yang dijanjikan, yang kemudian mengkristal dalam terminologi Mesias. Nah, tetapi dari rumusannya secara pengkategoriannya saya membaginya pertama dari sisi bahwa Mesias itu sebagai nabi atau Musa yang kedua. Jadi Mesias itu adalah, Musa itu adalah antitipe dari Mesias yang kedua. Nah, sebagai nabi. Kemudian Daud yang kedua, the second David, itu sebagai raja. Kemudian Melkisedek sebagai imam. Lalu yang menarik itu, yang berikutnya itu Mesias yang dimaksudkan adalah Mesias yang ditolak, dihianati, menderita dan dibunuh. Kita sebut saja the suffering Messiah. Dan berikutnya Mesias yang berkuasa, penuh kemuliaan, memerintah bangsa-bangsa dan sebagainya. Triumphal Messiah. Nah, ternyata dari kriteria ini memunculkan kontradiksi, kesan kontradiksi. Kenapa? Karena dikatakan dia datang untuk memimpin Israel, untuk kemuliaan Israel. Tetapi pada kenyataannya dia
ditolak Israel. Dia sang penguasa utama, tetapi dia terbunuh dalam kelemahan. Dia datang penuh kemuliaan di atas awan-awan, seperti dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14. Tetapi di bagian lain dikatakan dia akan datang mengendarai keledai dan kemudian dihina. Nah, ini semua deskripsi yang ada dalam Tanakh. Kita belum bicara perjanjian baru. Ada kontradiksi dari kriteria-kriteria yang ada. Dan ini sebuah hal yang harus dipahami bagi mereka yang mencoba membahas masalah-masalah kemesiasan Yesus. Nah, solusi yang para Bible scholar ajukan itu ada dua. Solusi pertama, ada dua pribadi Mesias yang masing-masing mewakili dua model Mesias. Nah, dalam literatur rabbinik, beberapa rabi mencoba mendeskripsikan sebagai gambaran dari Mesias yang berkuasa mulia itu adalah the son of Joseph. Sedangkan yang hina menderita itu the son of David. Sehingga ada kesan dua pribadi. Mesias mewakili dua-dua model tadi. Namun kalau kita kaji lebih dalam, ini sangat complicated karena tidak ada dukungan data biblical merujuk pada dua pribadi. Dua model ada yang berbeda, tetapi dua pribadi yang berbeda tidak ada. Dan sangat kompleks. Apakah, katakanlah, pribadi sang Mesias yang the triumphal Messiah yang ditinggikan akan mengangkat Mesias yang hina menderita dan sebagainya. Apakah seperti itu? Bagaimana hubungan keduanya? Saya kira complicated dan ini tidak reasonable. Nah, solusi kedua, tetap ada satu pribadi Mesias yang menggenapi dua model Mesias itu. Dalam konteks dua periode yang berbeda. Jadi, bukan bersamaan. Nah, solusi kedua inilah yang paling tepat ditujukan ke Yesus. Bahwa dalam masa hidupnya, dia memenuhi kriteria-kriteria terutama sebagai the suffering Messiah. Dan untuk kriteria Messiah, the triumphal Messiah, Messiah yang berkuasa muliakan, digenapi oleh dia pada kedatangannya yang kedua kali. Dan itu sebenarnya sudah dimulai sejak kebangkitan. Jadi kita membagi periode kedua ini bisa mulai dari sejak kebangkitan. Nah, saya coba buat transisinya seperti ini. Dengan dukungan teks dalam PB. Dalam Matius 16 ayat 21 dikatakan dia banyak menanggung penderitaan. Dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi ini sebuah transisi bagaimana Yesus memenuhi model tadi. Model yang pertama dan kedua, mulai masuk kedua. Di Lukas 24 ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, jadi ini tepat sekali diperankan kepada Yesus. Nah, sekarang kita coba lebih detail lagi. Bagaimana sih itu Yesus sebagai Musa yang kedua, sebagai Nabi? Saya kira ini sudah sangat jelas disebutkan dalam Torah, Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Jadi engkau ini adalah Musa. Dan jelas sekali dalam perjanjian baru mereka mengenal bahwa ayat itu ditujukan pada Yesus. Seperti dalam Yohanes maupun dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Nah, walaupun saudara-saudara kita Muslim mencoba mengotak-atik ayat ini, saya kira ini perlu pembahasan tersendiri. Kemudian Yesus itu sebagai Daud yang kedua, sebagai raja. Yesus itu Melkisedek yang kedua sebagai imam. Yesus Mesias yang hina dan menderita, khususnya dalam pasal 53. Sehingga ada scholar yang sampai mengatakan ini seperti Injil yang kelima
berisi narasi kisah penderitaan Yesus. Seperti Injil yang kelima tentang kisah itu. Karena begitu detail menunjukkan tentang kaitannya dengan Yesus. Nah, poin yang berikut ini, Yesus yang mulia dan berkuasa, ini belum digenapi, tetapi pasti akan digenapi. Sehingga ini adalah sebuah teks ekskatologis tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya dia datang dengan penuh kemuliaan dan sebagai hakim. Saya kira pengenapannya pasti akan terjadi. Nah, saya akan mencoba berinteraksi dengan bantahan-bantahan yang ada. Nah, saya kira ini akan lebih familiar dengan berbagai apologetika perdebatan yang ada. Bantahan pertama, ini biasa diajukan oleh pihak Yudaisme. Menurut mereka, Yesus tidak memenuhi semua kriteria. Misalnya dia tidak berkuasa atas Israel dan tidak memerintah bangsa-bangsa. Nah, ini menunjukkan mereka tidak memahami tadi bagaimana model Mesias ada the suffering Messiah dan ada the triumphal Messiah. Jadi Yesus bukan tidak menggenapi, tetapi belum menggenapi karena belum waktunya. Saya kira ini jawaban kita dengan berdasarkan data. Nah, kalau begitu, jika mereka tetap memaksakan bahwa Yesus tidak tepat, maka silakan sajikan siapa figur Mesias yang menurut mereka cocok dengan bagian ini. Dalam data sejarah, pihak Yudaisme sudah muncul beberapa nama. Ini ada buku yang bagus ditulis oleh seorang rabi yang sudah percaya, Rabi Isaac Zafira. Itu dalam bukunya The Return of the Pacific, The Defiant Messiah in the Jewish Thought. Dia menguraikan sangat detail kajian-kajian dengan melihat referensi dari literatur rabbinik yang ada, dia berinteraksi dengan itu, dan dia mendaftarkan beberapa usulan Mesias dari pihak Yudaisme sendiri. Kita sebut saja mulai dari Bar Kokhba yang memimpin revolusi Yahudi di Israel pada awal abad kedua. Itu salah satu diusulkan kalau nggak salah oleh Rabi Akiva. Dan memang sepertinya memenuhi beberapa ayat karena dia katakanlah dia memimpin revolusi dan sebagainya. Tetapi pada saat dia mati, buyar semua. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya. Namun kalau kita lihat, usulan figur-figur itu hanya sepertinya cocok untuk segelintir ayat saja. Dan sebenarnya bukan cuma untuk figur-figur dari Yudaisme sendiri. Bisa saja dari beberapa figur lainnya. Katakanlah pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal. Alexander dan sebagainya, sebuah pemimpin yang berkuasa. Banyak. Jadi sangat luas penerapan untuk beberapa ayat tertentu. Tetapi kita harus melihat secara komprehensif. Alfred Edersheim itu dalam bukunya dia menulis daftar ratusan teks-teks nubuatan mesianik. Dan secara komprehensif itu digenapi oleh Kristus. Jadi saya kira tidak apple to apple membandingkan figur-figur itu dengan Yesus sebagai Mesias yang dimaksud. Bantahan yang kedua, ini langsung ke proof text dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah ini tentang Immanuel. Saya kira masalah tentang seorang perawan, tentang perempuan muda, Alma, dan
pembahasan ini sangat kompleks karena berkaitan dengan leksikal. Saya kira ini akan dibahas tersendiri. Tetapi poin yang mereka angkat seperti ini, bahwa Yesaya 7 ayat 14 itu bukan ditujukan kepada Yesus, tetapi pada Hizkia. Karena memang dalam ayat 15, 16 kalau kita lihat, itu berbicara tentang konteks masa itu. Nah, sehingga mereka membantah bahwa ayat itu bukan untuk Yesus. Namun sebenarnya jika kita membedah secara lebih detail konteksnya, maka kita bisa melihat bahwa teks ini berbicara tentang dual fulfillment atau penggenapan ganda. Yaitu berbicara konteks dekat yang bisa merujuk ke Hizkia, namun ada konteks jauhnya merujuk pada oknum yang lebih besar yang ilahi. Misalnya, clue-nya itu dari kata Immanuel. Dalam kata Immanuel, itu pada ayat selanjutnya dikatakan di ayat Yesaya 8 ayat 8, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup seantero negerimu yang Immanuel. Ini jelas merujuk sebuah figur yang ilahi. Dan puncaknya itu masih berkaitan, itu dalam Yesaya 9 ayat 5. Yang menuliskan tentang figur itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa Engkau, Raja Damai. Ini adalah atribut-atribut keilahian. Sehingga menjawab hal itu, kita bisa saja katakan bahwa it's okay itu Hizkia, tetapi ayat ini berbicara tentang penggenapan ganda. Dan konteksnya mendukung adanya dual fulfillment. Kalau dalam bahasa teologis, ini disebut sebuah sensus plenior, itu tentang hal-hal yang sebenarnya berbicara tentang Kristus ke depan. Kemudian bantahan yang ketiga, tentang nubuatan Yesaya 53, yang tadi sudah saya gambarkan tentang bagaimana narasi penderitaan Kristus. Menurut mereka, bahwa pasal ini ditujukan bukan tentang Mesias, tetapi tentang Israel. Dan pembahasan, dan ini saya sudah pernah bahas diskusi detail dengan pihak Judaisme, sangat detail. Mereka mencoba bermain dengan beberapa arti leksikal, misalnya kata lamo dalam 53 ayat 8, bahwa mereka memahami itu dalam pengertian jamak atau kolektif noun. Namun sebenarnya kata ini juga bisa digunakan dalam konteks tunggal, seperti dalam beberapa ayat yang saya daftarkan. Nah, sehingga kita tidak bisa mendapat kepastian lamo ini dalam pengertian tunggal atau jamak. Bahkan pihak Jews for Judaism itu sebuah website yang mengcounter missionary, jadi semacam counter pada situs Jews for Jesus. Mereka mengakui bahwa kata lamo itu memang unclear, gak jelas, gak pasti. Nah, sehingga konteksnya, dari konteksnya justru lebih tepat merujuk pada pribadi tunggal, yaitu Mesias. Saya kira ini ringkasan saja karena perlu pembahasan yang detail tentang pasal ini. Nah, saya mengutip tentang bagaimana seorang yang datang ke Rabi untuk menanyakan Yesaya 53. Ini dalam buku Why I'm a Christian. Dan dalam diskusi itu, Rabinya sendiri menyadari bahwa itu berbicara tentang Yesus. Tetapi, jadi walaupun secara knowledge mereka memahami, oke, itu Yesus, tetapi hati mereka tidak mau percaya. Jadi ini sudah bicara masalah hati atau kemauan. Bantahan kemudian yang 4. Nah, ini yang populer. Jadi ini yang tadi, poin tadi, apologet Muslim yang mencoba meminjam serangan-serangan dari Judaism. Ahmed Deedat, ini salah satu orator Islam yang terkenal, muridnya Zakir Naik, dan banyak murid-muridnya lainnya, mencoba
coba fokus pada kata Mesia yang arti leksikalnya, yang diurapi, yang dia katakan bahwa kata ini juga ditujukan kepada tubuh atau batu. Sehingga apakah tubuh itu batu itu adalah Mesias? Nah, saya kira ini pemahaman orang yang tidak mengerti cara menafsirkan Alkitab, tidak melihat konteksnya. Seperti yang saya jelaskan awal, bahwa Mesias itu sebuah terminologi, menjadi makna terminologi tentang figur tokoh yang dinanti-nantikan, yang secara eksikal memang artinya yang diurapi. Nah, kuncinya adalah konteksnya. Penggunaan kata yang diurapi ini bukan berbicara tentang figur yang akan datang, tetapi tentang tindakan Yakub mengurapi tubuh batu itu sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi saya kira ini sebuah argumen dari Dedat ya. Saya kira tidak akademik dan untuk ditanggapi ya secara akademik. Bantahan yang kelima. Nah, bantahan kelima ini yang agak menarik juga, dan ini memang jadi diskusi-diskusi di kalangan mahasiswa teologius yang fokus pada studi perjanjian lama tentang Kores yang disebut juga sebagai Masaya yang diurapi. Nah, maka sekali lagi kita harus hati-hati melihat makna leksikal dan teknologi. Terminologi Mesias itu merujuk pada figur akan datang yang cakupannya lebih luas, menyangkut bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Sedangkan Kores ini dalam konteks saat itu, dalam kurun waktu ruang lingkup tertentu. Jadi dengan kata lain, Kores ini seperti menjadi Mesias dalam pengertian terbatas untuk penyelamat bangsa Israel pada saat itu. Jadi bukan bicara keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan jiwa, tetapi menyangkut keselamatan bangsa-bangsa, bangsa Israel pada masa itu, di mana lewat Kores akhirnya bangsa Israel bisa bebas dari pembuangan. Jadi saya kira kita harus melihat secara utuh konteks dan makna leksikal dan terminologi dari kata Mesias. Nah, oke, sekarang kita masuk dalam subtopik yang kedua tentang Mesias itu manusia dan ilahi. Ini saya kira sebelum lanjut saya perlu menjelaskan pengantar karena ini penting sekali untuk kita kaji lebih detail data-data yang ada. Pertama, tentang adanya bukti Mesias itu ilahi, bukan berarti dia bukan manusia. Penting. Kemudian, adanya data yang menunjukkan Mesias itu manusia, bukan berarti dia tidak mungkin ilahi. Jadi di sini bukan bicara antara seperti keping mata uang A atau B, depan belakang. Karena pengertian yang tepat adalah kedua-duanya ada dalam satu figur itu. Jadi kalau ditunjukkan data-data bahwa Mesias itu insani, manusia, itu oke. Tetapi di sisi lain Mesias itu juga adalah ilahi. Jadi ini saya kira pendekatannya sama dengan kristologi, bahwa Yesus itu memiliki natur ilahi dan natur manusia. Nah, sehingga tidak tepat menyerang, mempertanyakan status keilahian Mesias dengan menunjukkan data-data yang berbicara tentang Mesias itu manusia insani. Sama seperti kristologi. Pihak Unitarian, Saksi Yehova, bahkan Muslim menyerang keilahian Yesus dengan memperhadapkan pada ayat-ayat tentang kemanusiaannya. Misalnya, dia lapar dan sebagainya, dia bisa mati. Iya, Yesus mati. Tubuh kemanusiaannya, tetapi natur keilahiannya tidak mati. Nah, saya kira ini perlu kita pahami dulu sebelum masuk ke pembahasan detail berikutnya. Nah, masuk di data pertama, Yesaya 9 ayat 5-6. Saya
memberi warna hijau karena di situ ditulis seorang anak telah lahir. Ini jelas menunjukkan aspek kemanusiaan dari Mesias. Anak telah lahir. Tetapi aspek keilahiannya sangat jelas. Atribut-atribut keilahian milik eksklusif yang hanya ditujukan kepada YHWH, kita pakai aja penyebutan Yahweh, itu juga dilekatkan pada Mesias yang dijanjikan itu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dalam Ibraninya El Gibor, Bapa Engkau dan Raja Damai. Nah, penasihat yang ajaib, ini sebuah atribut keilahian yang hanya milik Tuhan, Yahweh. Dan itu juga disebutkan pada Yesus. Kolose 2 ayat 23, dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan Mesias itu sebagai penasihat ajaib. Kemudian, Mesias secara eksklusif disebut El Gibor. Nah, ini pihak Unitarian mencoba membatanya seperti ini. Ya, Yesus Allah yang perkasa, tetapi dia bukan Allah yang maha kuasa. Ini retorika mereka. Padahal, pada pasal berikutnya dikatakan, Yesaya 10 ayat 21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa, El Gibor. Dan ini merujuk pada YHWH, pada Yahweh. Maka pengertian El Gibor itu yang ditujukan kepada Sang Mesias juga sama seperti ditujukan kepada Yahweh. Dan dalam perjanjian baru, beberapa teks menyatakan dengan tegas bahwa dia adalah Theos. Atau Allah. Kemudian data kedua, Mika 5 ayat 1. Di sini menyebut tentang praeksistensi dari Mesias. Bahwa keberadaannya sudah sejak purbakala. Nah, ada perbedaan penerjemahan kata Mimei Olam antara versi Kekristenan dalam hal ini King James dan Yahudi dalam ini Jewish Publication Society untuk kata Mimei Olam tadi. Kalau King James dari sisi Kekristenan juga menyebut tentang from everlasting, eternity. Nah, sedangkan GPS menyebut from ancient days yang mencoba memberi kesan bahwa ada masa awalnya dalam kurun waktu. Nah, makna mana yang tepat? Kalau kita mencoba melihat kaitannya intertekstual dengan ayat-ayat dalam kitab kita sendiri, masing-masing punya dukungan untuk apakah dia sense eternity atau tidak. Tapi kita harus melihat secara lebih luas lagi bahwa keberadaannya itu dikaitkan dengan statusnya memimpin, menjadi pemimpin. Dan ada korelasinya dengan Daniel 7 ayat 14. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap. Maka di sini jika kita lihat kaitan-kaitannya, maka lebih tepat ini berbicara tentang eksistensi Mesias yang sejak kekekalan. Jadi tidak memiliki permulaan dari sistem waktu yang ada. Sebenarnya saya bisa uraikan lagi bagaimana pendapat Ishak Safira yang mencoba mengutip rabi-rabi tentang Mesias yang dimaksud itu berkaitan dengan eksistensinya yang sejak kekekalan itu disebut sebagai Yenon. Dan Yenon itu dalam bagian lain seperti dalam Midrash itu merujuk pada Yahweh. Saya kira nanti kita akan diskusi lebih lanjut kali itu. Kemudian dalam Mazmur 2 ayat 7. Tentang anakku engkau telah kuperanakan pada hari. Nah ini berbicara tentang the Son of God. Tentang anak Allah. Nah pertanyaan apakah dia ilahi atau tidak? Itu terjawab
dari konteks persidangan Yesus di hadapan umum besar. Pada saat dia ditanyakan, apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji, secara implisit Yesus menegaskan ya, yaitu dengan mengutip rujukan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Apa respon mereka? Apa respon imam besar? Dia mengoyakkan jubahnya, tanda itu sebuah blasphemy, sebuah penghujatan luar biasa, dan konsekuensinya kematian. Jadi konsep anak Allah dalam pemahaman Yahudi abad pertama itu sesuatu yang istimewa, bukan sekedar makna alegori saja sebagai anak-anak Allah, berbeda. Karena itu sebuah penghujatan. Jadi anak Allah dalam Mazmur 2 ayat 7 itu jelas merujuk pada anak Allah yang ilahi. Kemudian Daniel 7 ayat 13-14 tentang akan datang anak manusia dengan awan-awan. Ini juga telah digenapi dalam Kristus dan beberapa detailnya merujuk pada figur yang ilahi. Saya bisa juga akan nanti tambahkan jika ada waktu untuk kutipan dari Dead Sea Scroll tentang penyebutan the Son of the Most High yang juga paralel dengan ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Sehingga pemahaman itu sebenarnya bukan hal yang asing dalam pemikiran orang Yahudi abad pertama, bahwa Mesias yang dimaksud itu adalah Mesias yang ilahi. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab bantahan. Pertama dari Tovia Singer, seperti dalam debatnya dengan Evans, dia mengutip dalam Yesaya 11 ayat 1-3 yang menyebutkan tentang Mesias tadi itu ada kalimat menyebut dia takut akan Tuhan. Sehingga poin dari Tovia Singer, apakah mungkin Tuhan takut terhadap Tuhan? Ini sebuah retorik yang dibangun oleh Singer. Nah, saya kira menjawabnya jelas seperti pemahaman tadi pertama, bahwa kita tidak menolak aspek kemanusiaan dari Mesias itu sendiri. Dan Yesus pun sebagai Mesias, sebagaimana dimani oleh kekristenan, juga hormat dan takluk kepada Allah. Walaupun dia memiliki natur yang ilahi. Tetapi dalam konteks inkarnasi, dia merendahkan diri dan dengan sengaja membatasi penggunaan atribut keilahian. Jadi waktu dia inkarnasi, dia tidak berhenti sebagai Allah. Tetapi dia sengaja membatasi penggunaan atribut keilahiannya itu. Sengaja membatasi dirinya. Jadi saya kira Yesaya 11 ayat 1-3 justru menggambarkan tentang Mesias dalam pengertian Yesus yang posisinya berinkarnasi, yang takluk dan hormat tunduk kepada Allah. Saya kira ini bukan persoalan, karena memang Mesias memiliki aspek kemanusiaan. Kemudian poin lainnya tentang, ini kutipan juga dari Tovia Singer, itu ayat favorit Yudaisme, Bilangan 23 ayat 19 yang menyebut Allah bukanlah manusia. Saya kira jelas, itu berbeda. Allah manusia. Dan bisa dibedakan. Nah, Yesus sebagai Allah itu ditambahkan natur kemanusiaan kepadanya. Jadi pada posisi praeksistensi dari kekalan, dia adalah Allah. Kemudian pada waktu dia berinkarnasi, natur kemanusiaan ditambahkan kepadanya. Sehingga waktu dia berinkarnasi, dia tidak berubah menjadi manusia, dia tetap Allah, tetapi natur kemanusiaan ditambahkan padanya. Saya kira tidak ada masalah dengan ayat ini, karena memang kekristenan juga meneguhkan bahwa Allah bukanlah manusia, itu dua hal yang berbeda. Oke, terakhir saya meringkaskan ada 4 proof text yang saya ajukan. Sebenarnya ada beberapa lagi, termasuk juga beberapa juga dari Ishak Safira dalam bukunya.
tapi saya cukup menampilkan 4 saja. Ringkasannya, Yesaya 9 ayat 6 berbicara tentang Mesias itu Allah yang perkasa, dan dia memiliki atribut-atribut kewilayahan. Mika 5 ayat 1 berbicara tentang eksistensi Mesias yang ada sejak kekekalan, dan Mazmur 2 ayat 7 berbicara tentang anak Allah yang ilahi. Dan terakhir Daniel 7 tentang Mesias yang akan datang dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Oke, itu ringkasannya. Dan kesimpulannya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Mesias memiliki natur ilahi dan manusia, dan Yesus adalah Mesias yang ilahi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Penjelasan yang luar biasa sekali. Ya, teman-teman yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat bisa